Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Pada kesempatan kali ini, pelajaran CNC kita membahas tentang bagian-bagian mesin bubut CNC. Langsung saja kita masuk ke materi bagian-bagian mesin bubut CNC. Nah, yang pertama, mesin bubut CNC dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian mekanik, bagian elektrik, dan bagian kontrol atau kendali. Nah, pada umumnya, bagian mesin bubut CNC yaitu seperti ini. Ada main spindle, headstock, main drive motor, chuck, bed, tool turret, carriage, monitor, CNC, dan tailstock. Kita lanjut. Masuk ke bagian mekanik bubut CNC. Yang pertama yaitu spindle, yaitu bagian yang berfungsi menggerakkan atau memutar cap saat proses machining. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti itu. Kemudian ada cekam atau chuck, yaitu bagian yang berfungsi untuk menjepit benda kerja pada saat proses penyayatan. Nah, chuck ini atau cekam ini juga mempunyai 2 jenis, yaitu ada yang 4 rahang ataupun 3 rahang. Cekam rahang 4 biasanya digunakan untuk benda-benda yang eksentris, contohnya segi 4, segi 8, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang chuck rahang 3 biasanya digunakan untuk benda-benda yang berbentuk silinder. Selanjutnya pada bagian yang lain ada meja mesin atau sliding bed. Ini mempengaruhi hasil dari pekerjaan. Baik buruknya pekerjaan juga dipengaruhi dari sliding bed. Karena sliding bed ini menjadi tumpuan gerakan sumbu set. Jadi ketika kondisi sliding bed sudah aus atau cacat, bisa dipastikan hasil pembubutan menggunakan mesin ini tidak bisa maksimal. Jadi benda kerja bisa rusak atau kurang presisi. Nah, ini juga berlaku pada mesin bubut konvensional. Ketika mesin bubut sliding bed-nya sudah aus, sliding blade-nya sudah aus atau cacat, maka akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan itu sendiri. Bagian selanjutnya ada eretan atau support. Ya, eretan adalah gerak persumbuan jalannya mesin. Untuk mesin bubut CNC ada 2 persumbuan, yaitu eretan memanjang atau sumbu Z yang searah dengan sliding bed dan eretan melintang atau sumbu X. Bagian berikutnya ada rumah alat potong, revolver atau tool turret. Rumah alat potong ini berfungsi untuk menjepit alat potong pada saat proses pengerjaan benda kerja. Jadi revolver digerakkan oleh step motor sehingga bisa digerakkan secara manual maupun terprogram. Ada bagian yang lain yaitu kepala lepas. Kepala lepas fungsinya untuk tempat pemasangan senter putar pada saat proses pembubutan benda kerja yang relatif panjang. Kita lanjut ke bagian elektrik bubut CNC. Yang pertama ada motor utama, yaitu motor penggerak cekam untuk memutar benda kerja. Jadi motor ini adalah jenis motor arus arah atau DC, direct current, dengan kecepatan putaran yang variabel. Jadi motor utama ini mempunyai transmisi yang bisa mengatur kecepatan putaran. Berikutnya ada step motor. Step motor berfungsi untuk menggerakkan eretan, yaitu gerakan sumbu X dan gerakan sumbu Z. Tiap-tiap eretan memiliki step motor sendiri-sendiri. Kita bisa lihat gambarnya. Kemudian ada servo driver. Servo digunakan untuk mengontrol motor servo. Setiap motor servo akan dikontrol oleh sebuah servo driver. Kemudian ada bagian pengendali atau controller. Jadi bagian pengendali atau controller merupakan kontrol mesin CNC yang berisikan tombol-tombol dan saklar. Jadi bagian yang berhubungan langsung dengan operator adalah controller ini. Adapun beberapa jenis merek controller, diantaranya ada Fanuc, Siemens, GSK, Mitsubishi, dan lain-lain. Yang terakhir ada MPG atau Manual Pulse Generator. Jadi perangkat ini digunakan untuk mengendalikan sumbu-sumbu mesin secara manual. Jadi biasanya digunakan untuk mengatur setting pahat terhadap benda kerja. Jadi di awal ketika kita setting benda kerja, kita setting berapa
titik 0 pahat ketika menyentuh bagian paling ujung benda kerja atau bagian terluar benda kerja, kita menggunakan alat MPG ini. Jadi pergerakan pahatnya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan operator. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagian-bagian mesin bubut CNC atau CNC lathe. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.